Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita, pertemuan yang ketiga dari pembahasan surah Al-Mursalat. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari betapa dahsyatnya neraka, betapa besar dan ngerinya api neraka, serta buruknya pemenangan neraka. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah yang besar pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan, yakni kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan ancaman Allah. Kemudian silakan lihat mushafnya ayat yang ke-35. Hadza yaumu la yantiqun. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Ayat selanjutnya, wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Dan tidak diizinkan kepada mereka, wala yu'dzanu lahum, dan tidak diizinkan kepada mereka faya'tadzirun, tidak diizinkan kepada mereka untuk minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur. Artinya tidak diizinkan kepada mereka untuk minta uzur, maka mereka tidak mungkin bisa untuk minta uzur. Makna dari kedua ayat ini adalah pada hari kiamat kelak ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh manusia. Dan kelak ada tahapan di mana orang-orang kafir mereka bisa berbicara, mengeluarkan hujjah mereka. Mereka bisa berbicara, menyampaikan alasan mereka. Akan tetapi ada juga tahapan di mana orang-orang kafir tidak bisa lagi berbicara. La yu'dzanu lahum, tidak diizinkan kepada mereka untuk berbicara. Ya, berbicara untuk menyampaikan uzur mereka. Tidak diizinkan. Kenapa? Karena uzur mereka tidak akan diterima. Uzur mereka tidak akan diterima. Sebagaimana firman Allah SWT surat Yasin ayat 65. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berkata kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian bima kanu yaksibun,
terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi mereka tidak boleh berbicara. Mulut mereka ya tidak diizinkan untuk berbicara. Yang berbicara apa? Yang berbicara adalah aidihim, tangan-tangan mereka, arjuluhum, kaki-kaki mereka. Kemudian Allah SWT juga berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Qalu, kulit mereka menjawab, antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Allah yang menjadikan kami, Allah yang menjadikan kulit bisa berbicara. Yang mana Allah juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah yang menciptakanmu yang pertama kali, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Ini Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 21. Surat Fussilat ayat 21. Dan juga Allah SWT berfirman, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru, mengikuti panggilan malaikat, la 'iwaja lah, tanpa berbelok-belok, yakni tanpa membantah. Pada hari tersebut mereka akan mengikuti seruan malaikat tanpa membantah. Wa khasyatina aswatu lirahman, dan semua suara tunduk merendah kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Surat Thaha ayat 108. Maka di akhirat kelak ada beberapa fase. Ada fase di mana mereka bersuara keras menyampaikan hujah mereka. Ada fase mereka hanya berbisik-bisik karena ketakutan. Sebagaimana tadi kita sebutkan surat apa? Thaha ayat 108. Mereka berbisik-bisik karena ketakutan. Dan ada fase di mana mereka tidak dapat lagi berbicara. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini. Jadi ada fase di mana mereka bersuara keras, di mana ada fase yang lainnya di mana mereka hanya berbisik-bisik ya karena ketakutan, dan ada fase di mana mereka tidak dapat lagi berbicara sebagaimana dijelaskan oleh ayat ini yang sedang kita pelajari. Hadza yaumul la yantiqun, ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari tersebut. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur. Artinya mereka tidak bisa lagi berbicara karena uzur mereka tidak akan diterima. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan ancaman Allah. Kebinasaan dan azab yang berat pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan ancaman Allah, yakni tidak beriman akan adanya hari kebangkitan, tidak beriman dengan adanya hari hisab. Kemudian ayat yang ke-38. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Hadza yaumul fasl, ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, dan pada hari ini kami mengumpulkanmu dan juga mengumpulkan orang-orang terdahulu. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ, jika kamu mempunyai kaidun, tipu daya, ya, fakidun, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.
Ya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ayat ini merupakan azab yang menyakitkan hati penghuni neraka. Ya. Ayat ini merupakan azab yang menyakitkan bagi penghuni neraka. Allah katakan, "Fa in kana lakum kaidun fakidun." Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu tersebut kepadaku, kata Allah. Ya. Ayat ini adalah azab yang menyakitkan hati penghuni neraka. Kenapa? Kan di dalam ayat ini Allah memberikan penghinaan dan ejekan kepada mereka dengan menantang mereka untuk membuat makar kepada Allah. Bisa tidak mereka membuat makar kepada Allah? Tentunya tidak bisa. Jadi ini penghinaan, ejekan terhadap mereka. Ya. Bisakah kalian membuat makar? Ini makar kepada Allah. Sebagaimana di dunia mereka sering berbuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini seakan-akan Allah mengatakan, jika kalian bisa membebaskan diri kalian, membebaskan diri dari apa? Dari azab Allah. Jika kalian bisa membebaskan diri kalian, maka silahkan lakukan. Sudah pastinya mereka tidak akan bisa. Maka selain jasad mereka diadab oleh Allah, jiwa mereka pun juga disiksa oleh Allah. Jadi ada dua adab di sini, ya. Jasad mereka dan juga jiwa mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah terkait dengan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Selanjutnya untuk orang-orang yang bertakwa, kita masuk ke paragraf yang baru. Paragraf yang baru berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Ayat ke-41, Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi dhilalin. Fi dhilalin artinya berada dalam naungan yang teduh. Berada dalam naungan yang teduh. Wa dan uyun. Dan mereka berada di sekitar mata air. Uyun, mata air. Maksud dari ayat ini adalah, kalau naungan orang-orang kafir adalah naungan untuk orang-orang kafir apa? Asap yang sangat panas. Maka naungan orang-orang yang bertakwa adalah pohon-pohon yang rindang, dan mereka bersama keluarga mereka. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Apa kesibukan mereka?
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan pasangan-pasangannya fi dhilalin. Seperti ayat yang sedang kita pelajari ini, fi dhilalin. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh. 'Alal araiki muttaki'un, bersandar di atas dipan-dipan. Bisa dilihat surat Yasin ayat 55 dan 56. Dan sebagian para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kesibukan penghuni surga, yang dimaksud dengan kesibukan penghuni surga adalah berhubungan dengan istri mereka. Dan al-araik artinya, sebagaimana telah kita pelajari, tempat tidur yang telah dihiasi. Tempat tidur yang telah dihiasi, dipan-dipan yang telah dihias. Dan disitulah para penghuni surga memiliki kesibukan dengan istri-istri mereka. Sementara orang-orang kafir sibuk dengan asap panas di sisi-sisi mereka. Semana telah kita pelajari di ayat yang ke-30 dan 31. Kita kembali ke pelajaran kita ayat 30 dan 31. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Yang tidak melindungi, naungan yang tidak melindungi dan tidak juga menolak nyala api neraka. Ini untuk orang-orang kafir. Tapi untuk orang-orang yang bertakwa, apa ayatnya? Fi dhilalin wa uyun, berada dalam naungan yang teduh. Dan di sekitar mereka ada mata-mata air. Kemudian apa kenikmatan yang lainnya? Ayat berikutnya, wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakih jamak, buah-buahan, dan mendapat buah-buah mimma yashtahun, dari macam-macam yang mereka inginkan. Maknanya adalah buah apapun yang mereka inginkan, apapun buah yang diinginkan oleh penghuni surga, maka buah tersebut langsung ada di hadapan mereka. Tidak seperti di dunia, buah-buahan ada musimnya. Tapi di surga, buah-buahan tidak mengenal musim. Seandainya ada yang ingin durian, setiap hari duriannya ada terus. Tidak mengenal musim. Dan buah-buah surga juga tidak perlu dipanjat, tidak bersusah payah untuk mendapatkannya. Mudah dipetik. Qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah, ya, buah-buahannya dekat, mudah diambil. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah wa fawakiha mimma yashtahun, buah-buah apapun ada. Apa yang diinginkan dari buah-buahan ada. Bisa diambil dengan mudah. Karena memang di surga tidak ada kesusahan. Di surga adalah kesenangan. Mudah semuanya. Apa yang diinginkan ada. Ayat berikutnya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, dikatakan kepada penghuni surga, kulu, makanlah, washrabu,
dan minumlah kamu hani'an, dengan enak, dengan nikmat, bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kamu kerjakan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami najzi, memberi balasan kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maknanya ayat ini adalah dalil bahwa tidak mungkin seseorang bisa masuk surga kecuali dengan melakukan sebab. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, di ayat yang ke-43, bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kamu kerjakan. Dan di antara sebab seseorang masuk surga adalah beramal soleh. Allah SWT Maha Adil. Allah akan memberikan balasan sesuai kadar amalan seseorang. Walikullin darajat, dan masing-masing orang ada tingkatannya. Mimma amilu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Rabbmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 132. Al-An'am 132. Allah katakan walikullin darajat, dan masing-masing orang ada tingkatannya. Di surga ada tingkatan-tingkatannya. Maka janganlah kita malas dalam beramal soleh, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyamakan di antara kita. Berbeda balasan bagi orang-orang yang sedekahnya banyak dan orang-orang yang sedekahnya sedikit. Berbeda balasannya bagi orang yang banyak salat sunnah dibandingkan dengan orang yang sedikit salat sunnahnya. Berbeda balasan bagi orang yang baca Al-Qur'annya banyak dari orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya sedikit. Oleh karenanya kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga karena apa, Bu? Karena rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Surga itu terlalu mahal untuk kita beli dengan amal-amal kita. Surga itu terlalu mahal untuk dapat kita beli dengan amal-amal kita. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan sebab amal soleh itulah yang Allah jadikan sebagai barometer untuk membedakan hambanya di akhirat kelak. Oleh karenanya di surga itu bertingkat-tingkat. Tergantung apa? Kembali kepada ayat bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kamu kerjakan. Walikullin darajat, dan masing-masing orang ada tingkatannya. Ayat 44, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Maka firman Allah SWT tersebut menambah rasa bahagia dalam hati orang-orang yang beriman. Ya, menambah kebahagiaan dalam hati orang-orang yang beriman.
Karena Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Yang mana ini semua dari kenikmatan surga adalah bentuk apresiasi, bentuk penghargaan Allah atas usaha mereka. Tentunya seseorang apabila diberi sesuatu dan diungkit-ungkit atau disebut-sebut kebaikannya, ya, dia diberi sesuatu, ya, diberi sesuatu penghargaan dan diungkit-ungkit atau disebut-sebut kebaikannya, pasti dia akan merasa bangga dan bahagia. Ya, seseorang mendapatkan penghargaan dan disebut-sebut prestasinya, tentu dia akan merasakan bahagia, dia akan merasa senang, bangga. Jadi Allah berikan kepada para penghuni surga kenikmatan, kemudian Allah katakan bahwa inna kadzalika najzil muhsinin. Allah memuji mereka, Allah memuji al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dengan menyebut mereka sebagai al-muhsinin. Allah memuji mereka. Bertambah kesenangan para penghuni surga. Berbeda sebelumnya dengan orang-orang kafir, ya, tersiksa batin mereka. Adapun penghuni surga, Allah bahagiakan mereka. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Jadi makna dari ayat 41 dan sampai dengan 45 adalah, ya, dari 41 sampai dengan 45 adalah bahwasanya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Rabb mereka di dunia, menjaga diri mereka dari azab Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, pada hari kiamat mereka berada di bawah naungan pohon-pohon yang rindang, mata air yang mengalir, buah-buahan yang banyak yang menggugah selera mereka, dan mereka pun menikmatinya. Kepada mereka dikatakan, makanlah dengan lezat dan minumlah dengan nikmat. Ini adalah balasan amal saleh yang kalian kerjakan di dunia. Balasan besar seperti ini Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan menaati dan mematuhi Allah. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Kebinasaan dan adab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan hari pembalasan dan perhitungan amal dengan segala kenikmatan dan azab di dalamnya. Ayat berikutnya, ayat 46. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Dikatakan kepada orang-orang kafir, kulu, makanlah, wa tamatta'u, dan bersenang-senanglah kamu, qalilan, ya, makan bersenang-senanglah di dunia dalam waktu qalilan, yang pendek. Innakum mujrimun, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
Hidup di dunia sebentar, qalil, waktu yang pendek, waktu yang sedikit, tidak banyak. Kulu wa tamatta'u, makanlah, bersenang-senanglah. Ya Allah katakan kepada orang kafir, makanlah, bersenang-senanglah. Maknanya adalah Allah mengancam orang-orang kafir, makanlah kenikmatan-kenikmatan dunia dan bersenang-senanglah dengan hawa nafsu yang fana dalam masa yang pendek. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat jahat dengan kesyirikan kalian kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa umur seseorang di dunia itu sebentar, qalil. Paling panjang umur seseorang hanya sampai 70, 80, 100. Itu sudah sangat jarang. Setelah itu yang ada hanyalah kematian. Kalaupun umur hingga sedemikian panjangnya, walaupun umur sedemikian panjangnya, apa yang bisa dinikmati dengan kondisi yang sudah tua? Dengan kondisi yang lemah, kondisi yang rabun, dan berbagai penyakit yang lain. Maka Allah mempersilahkan kepada orang-orang kafir untuk bersenang-senang di dunia. Hanya saja hal itu adalah kenikmatan yang sebentar. Sebentar saja, qalil, sedikit. Dan perintah di sini, kulu wa tamatta'u, makanlah dan bersenang-senanglah, adalah peringatan kepada mereka bahwa apa yang mereka makan di dunia hanyalah sedikit dan tidak ada apa-apanya. Apa yang mereka makan, kesenangan yang mereka cari, kesenangan yang mereka dapatkan, itu tidaklah ada apa-apanya. Sedikit dibandingkan dengan tempat kembali mereka kelak, yaitu neraka, azab yang abadi, azab yang abadi. Kembali Allah mengulang, wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan hari perhitungan amal dan pembalasan. Mereka mendustakan hari perhitungan amal. Mereka mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak beriman. Ayat yang ke-48, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka, irka'u la yarka'un, rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rukuk pada ayat ini adalah, yang dimaksud dengan rukuk pada ayat ini adalah tunduk kepada perintah Allah. Jadi makna rukuk apa? Tunduk kepada perintah Allah. Rukuklah, maksudnya tunduklah kepada perintah Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya rukuk seperti salat. Ya, salatlah. Jika dikatakan kepada mereka salatlah, mereka tidak mau salat. Jadi maksud dari ayat ini adalah ketika mereka diperintahkan beriman,
mereka enggan untuk beriman. Mereka tidak mau beriman. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah, mereka tidak mau beriman. Namun dalam ayat ini Allah gunakan kata rukuklah. Dan untuk rukuk, untuk sholat, seseorang harus beriman terlebih dahulu. Kalau ada orang kafir, dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia sholat zuhur, diterima tidak sholatnya? Bu? Ada orang kafir, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dia sholat subuh, diterima tidak? Tidak. Berarti dia harus beriman terlebih dahulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi diperintahkan untuk rukuk, berarti bagaimana dia bisa langsung sholat rukuk kalau dia belum beriman. Maka tidak akan mungkin dia rukuk sebelum dia beriman terlebih dahulu. Maka dikatakan kepada orang-orang musyrik, salatlah karena Allah dan tunduklah kepada Allah. Salatlah karena Allah dan tunduklah kepada Allah. Mereka tidak salat dan tidak tunduk. Sebaliknya mereka bersikukuh, mereka bersikeras menyombongkan diri. Jadi ini tidak bertentangan, Bu ya, tidak bertentangan. Makna rukuk di sini adalah maksudnya adalah bagian dari salat, jadi perintah untuk salat, ataupun mana dari rukuk apa? Tunduk kepada perintah Allah. Ini tidak bertentangan. Ya, mereka kalau tunduk kepada perintah Allah, maka mereka akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan akan salat. Ketika mereka menolak untuk masuk Islam, mereka menolak untuk mentauhidkan Allah. Ayat ke-49, Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat yang terakhir, ayat yang keberapa? 50. Surah Al-Mursalat berapa ayat? 50. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Maksud dari ayat 49 dan 50 adalah kebinasaan dan adab berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kebinasaan dan adab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan apa? Ayat-ayat Allah. Bila mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini, lalu kepada kitab apa mereka akan beriman sesudahnya? Padahal Al-Quran adalah penjelas bagi segala sesuatu. Al-Quran jelas hikmah-hikmahnya, hukum-hukum dan berita-beritanya. Al-Quran merupakan mukjizat dari segala lafaz dan maknanya. Jika Al-Quran telah begitu tegas kepada mereka, dan dalil untuk mereka juga banyak, namun tetap saja mereka tidak mau beriman, maka
Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka ajaran manakah yang akan mereka imani selain Al-Quran? Ajaran manakah yang akan mereka imani selain Al-Quran? Maka ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun anda berada, azzanallahu wa iyyakum, ini juga merupakan peringatan bagi kita semuanya kaum muslimin untuk dapat senantiasa semangat membaca Al-Quran, bergairah membaca Al-Quran dan mentadabburinya dengan mempelajari tafsirnya. Ya, kita berusaha setiap hari untuk ada dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dan ada juga yang kita tadaburi dengan mempelajari tafsirnya. Ya, baik dengan hadir langsung di majlis tafsir ataupun juga kita membaca dengan sendiri kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah, kitab-kitab tafsir banyak yang telah diterjemahkan. Ya, setiap harinya bisa kita membaca sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Dan ini perlu pengulangan. Belajar itu perlu murajaah. Belajar itu perlu murajaah. Perlu pengulangan. Sebagaimana para sahabat, mereka mempelajari 10 ayat dan mereka tidak berpindah kepada 10 ayat berikutnya sebelum mereka memahami 10 ayat tersebut. Maka semestinya ya, yang standar itu adalah sebelum kita pindah ke 10 ayat berikutnya, terlebih dahulu ada evaluasi. Ada evaluasi. Sudahkah kita betul-betul memahami 10 ayat yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ya, pertemuan hari ini adalah untuk evaluasi 10 ayat yang lalu sebelum menambah 10 ayat berikutnya. Syukur-syukur dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, 10 ayat tersebut bisa kita hafal dalam sepekan. 10 ayat bisa, Bu? Insyaallah. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah yang mengatakan, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Fahal min muddakir. Permasalahannya adalah Allah bertanya, siapa yang mau menghafalnya? Maka terlebih dahulu kita belajar bagaimana membacanya, kemudian apa? Memahami maknanya. Ya, perlahan, pelan-pelan. Insyaallah ta'ala, sedikit demi sedikit Allah akan mudahkan kita untuk memahami, dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga kita bisa menghafal Al-Quran keseluruhannya. Allahumma amin. Yang penting terlebih dahulu apa, Bu? Sidqun niyah. Niat yang tulus, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin menghafal Al-Quran. Mungkin atau tidak mungkin, Bu? Mungkin atau tidak mungkin, Bu? Mungkin. Tapi kira-kira mungkin tidak untuk bisa berdisiplin, untuk bisa hadir, Bu? Nah. Yang jelas kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu, ya.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah mudahkan. Billahi taufiq. Ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, intastakillah yastukka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan apa yang menjadi niat baikmu. Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan apa? Allah akan membenarkan, Allah akan mengabulkan. Ya insyaallah taala. Ya apa yang menjadi keinginanmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan selesainya kita membahas ayat yang ke-50 ini dari surah Al-Mursalat. Berarti selesai sudah pembahasan kita dari juz 29. Selanjutnya apa yang kita pelajari, Bu? Kita lanjutkan ke juz yang lainnya ataukah kita kembali ke juz amma? Juz berapa? Juz 29-nya sudah paham, Bu? Juz 30-nya sudah khatam, Bu? Bisa dites sekarang, Bu? Ya baik, nanti kita diskusi ya, kita diskusikan setelah ini ya. Kita juga sampai di sini pelajaran kita. Pembahasan surah Al-Mursalat ini. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.